Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang saya hormati, pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini, detik ini, kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di majelis yang mulia, yaitu Al-Masjid Munawwarah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sangat singkat ini, Allah membukakan pintu rahmat, Allah membukakan pintu ridhonya, yang sehingga kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapat ridho Allah dan juga sekaligus syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat salam Allah semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga kita sebagai umat yang hidupnya sudah akhir ini, tapi keimanan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah surut. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dan diaku menjadi umatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, pada zaman akhir yang sudah seperti ini yang kita rasakan ini, orang mengemban agama Allah atau berjuang di atas agama Allah itu sudah merupakan salah satu manusia yang luar biasa. Karena apa? Rasanya sudah panas, bagaikan orang itu memegang api. Apabila kita lepaskan, maka agama ini akan mati. Kita pegang seakan-akan akan membakar diri kita. Maka untuk itu perlu kita mendasari dengan ketauhidan, dengan keimanan yang berkembang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yang pertama, kita sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersabda, Allah berfirman, diawali dengan kalimat yang memang kalimat itu ada perbedaan penafsiran ulama. Diawali dengan alif lam mim. Kalau di tafsir Jalalain, wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu artinya. Ada sebagian ulama yang menafsirkan itu adalah kata-kata untuk i'lam, untuk memberitahukan bahwasanya acara sudah mau dimulai.
penjelasan Al-Quran sudah mau dikatakan. Kalau ibarat kita ya, ada acara musyawarah, setelah orang datang itu, sebelum datang semua tentunya orang itu gerombol-gerombol, dia asik bicara sendiri-sendiri. Setelah acara mau dimulai, ada tanda, ada peringatan bahwasanya acara sudah mau dimulai. Itu alasan kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi. Ini loh Al-Quran. Yang apa yang dikatakan Al-Quran, semua yang berada di dalam kandungan Al-Quran, la raiba fi, tidak ada satupun yang perlu kita mamangkan. Semuanya hak, semuanya benar. Kemudian Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang bertakwa kepada Allah lewat Al-Quran ini tentunya ada yang menunjukkan pelaku di situ siapa? Rasulullah. Hudan itu adalah pelakunya adalah Rasulullah yang melantari untuk memahamkan Al-Quran sehingga manusia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, yaitu orang-orang yang imannya sempurna, yang imannya tidak meragukan lagi kepada sesuatu yang masih samar. Yu'minuna bil ghaib. Karena kalau mengimani sesuatu yang masih samar ini tidak matang atau tidak sempurna, maka untuk kesananya akan ngambang kabeh, tidak akan sempurna. Sedangkan yang kita sembah saja ini kan ya samar juga, kita belum pernah tahu, ya atau tidak? Kita belum pernah tahu yang kita sembah itu sebetulnya siapa, kita belum pernah tahu. Nah, bocoran dari yu'minuna bil ghaib salah satunya adalah adanya hari kiamat, adanya neraka, adanya surga, adanya mizan, adanya hisab. Yang agak kesini adanya pertanyaan kubur, nikmat kubur, siksa kubur. Ini semuanya gaib bagi kita. Tinggal kita percaya apa tidak. Kalau kita sudah mendapat petunjuk dari Al-Quran, tentunya mengimani dengan sesuatu yang masih samar ini akan sempurna. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah yang saya hormati, kalau sudah yu'minuna bil ghaib itu sudah sempurna, maka kelanjutan ayat wa yuqimunas shalah ini adalah pembuktian daripada mempercayai sesuatu yang masih samar, yaitu melaksanakan sholat. Sholat ini merupakan pembuktian daripada orang itu beriman. Hanya beriman saja nggak ada artinya. Maka banyak ayat yang digandengkan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Wa amilus sholihah itu termasuk sholat. Kalau hanya iman saja tidak mau berbuat, nggak ada yang dilakukan, ini pengakuan yang palsu.
Ya. Kemudian dia laksanakan ini merupakan salah satu ya, menanggapi ya, bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukumnya adalah wajib. Sesuatu yang wajib apabila dilakukan maka akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan akan repot nanti di akhirat. Itu sholat. Ya. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang puncak lah. Yang sehingga hadis menyatakan besok di yaumil qiyamah yang dihisab pertama adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya sempurna, sholatnya baik, maka ibadah yang lain akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amaliyah yang lain akan ikut tidak baik. Contoh, sodakohnya orang yang sholatnya sempurna dengan sodakohnya orang yang sholatnya nggak sempurna, ini sudah beda. Gitu. Ukurannya ya sholat itu tadi. Kalau sudah sholatnya itu sempurna, betul-betul sesuai dengan yang diajarkan Rasul, karena dia diawali dari yu'minuna bil ghaib, maka wa mimma razaqnahum yunfikun. Apabila dia melakukan sesuatu yang memang itu diperintah oleh Allah, bentuknya berkorban, ini akan menimbulkan atau ada sesuatu stempel ikhlas di situ. Kenapa? Karena sholatnya sempurna. Tapi kalau sholatnya nggak sempurna, ini bisa berantakan. Ya. Sodakohnya itu sudah nggak mengarah lagi liwajhilah, tapi karena yang lain. Satu. Yang kedua, kadang-kadang melakukan infak ini dia ikut mengontrol sampai takutnya dimanfaatkan orang. Loh, sodako itu yang memang untuk kemanfaatan orang. Yang penting kan ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu di situ saja gitu loh. Contoh ya. Dengan punya sedikit rezeki ya. Kalau punya rezeki lah yang lebih. Terus masjid ini ada renovasi, membangun ya. Terus mampulah sampai beli 1 sak atau 2 sak, ya sudah serahkan panitia untuk jariah dah. Kalau mau diatasnamakan boleh, mbahnya apa kakeknya apa ibunya yang sudah meninggal, sudah habis itu sudah nggak usah. Semen kuwingi nggih apa ya? Semen saya kemarin tuh kemana? Ini merepotkan panitia. Padahal kalau sudah diserahkan ini kan itu berarti pertanda sholat dia masih berantakan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Nah, perlunya tauhid di situ. Tauhid itu apa tahu? Mengsatukan. Pekerjaan mengsatukan. Ucapan mempersatukan. Perbuatan apa saja yang kita lakukan, ini hakikinya adalah Allah yang mengudratkan kita, Allah yang menakdirkan kita. Nah, kita ini kumpul kayak gini walaupun orang banyak ini orang banyak apa sedikit menurut sampean? Ini sudah ada di zaman azali, lauhul mahfuz sudah ada catatan bahwasanya hari ini malam minggu tanggal sekian ini ada pengajian di ini, sudah ada di sana. Sing datang wong ya sakmene iki wis enggak. Kono catatane ya bersamamono.
Ini salah satu tauhid. Tauhid itu mempersatukan keyakinan bahwasanya apa saja yang kita lakukan ini adalah hanya ridho Allah, maunah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, untuk selanjutnya ini kita apapun yang kita lakukan akan membawa Allah itu. Ya. Saya bisa begini, ini Allah lah ya. Salah satu guru besar, ya. Guru besar dan juga sekaligus ratunya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu guru besar kita yang mengembangkan ilmu Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang mana terjadi pada diri beliau adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu munajat beliau pada waktu itu dia betul-betul diuji oleh Allah. Pada suatu saat ketika dia mujahadah, ketika dia mujahadah, itu ada gumpalan sinar. Ada sinar yang di atas Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sinar yang sangat terang putih. Di balik sinar ini ada suara yang memang tidak ada bentuk. Ada suara begini, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, abah tulakal muharramat. Hei Syekh Abdul Qadir Jailani, ana robbukal a'la, abah tulakal muharramat. Saya ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Untuk itu, sementara saya khususkan kepadamu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sudah saya nas dalam Al-Qur'anul Karim itu, apa saja yang saya haramkan, buatmu saya halalkan. Kuwi nek cara ujian kuwi tiba nang awake dhewe ngono piye, Pak? Kira-kira dhewe kaya apa ya? Paling sesuk wis ilang kendali kaya. Wis pokoknya. Apa saja yang sudah saya nas dalam Al-Qur'an halal buatmu, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Kanjeng Syekh mikir ya. Enggak mungkin Allah itu menghalalkan atau memerintahkan sesuatu yang fasik, sesuatu yang mungkar, sehingga dibantah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Isak ya lain, minggat, setan yang dilaknat. Akhirnya cahaya ini berubah menjadi gumpalan hitam. Sambil dia menghilang, ini ada kata-kata atau suara yang terakhir yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh. Dia mengatakan begini, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, memang kamu hebat, ilmumu banyak, kau seorang alim, makanya bisa selamat dari ujian yang saya berikan, makanya bisa selamat dari ujian yang saya lontarkan ke kalian. Syekh Abdul Qadir Jailani enggak menerima. Bukan karena kealiman saya, bukan karena ilmu saya bisa begini. Hanya karena fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak mau mengakui. Ini salah satu orang yang tauhidnya sudah mendasar, orang yang tauhidnya sudah murni, dia akan bisa menepis ujian-ujian yang datangnya dari iblis. Kita itu banyak loh Pak. Iblis ini yang masuk ke hati kita semua, kemudian dia nyanyi di sini, itu banyak sekali. Kalau nyanyian itu
sesuatu yang tidak selaras dengan ajaran Rasul berarti iblis. Para bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Jadi untuk harapan kita ini ibadah ya, apa saja yang kita lakukan ini merupakan proyek akhirat, tanaman akhirat. Terus timbul pertanyaan, apakah orang itu kalau menanam tentu akan panen? Belum tentu ya. Ada juga yang menanam itu gagal, ada yang menanam panennya memuaskan. Kemudian tanaman akhirat dan tanaman dunia ini pun penyakitnya enggak sama. Kalau tanaman akhirat ini penyakitnya luar biasa. Digolek nang dicarikan ke dokter dunia ini enggak akan diketemukan. Tapi kalau tanaman dunia ini di pertanian saja sudah selesai, ada jawaban. Nah, kalau penyakit tanaman akhirat itu apa? Ya tentunya obatnya ya Al-Quran pertama. Yang kedua, nyari orang yang menguasai Al-Quran. Ini Tuhan akan jawaban. Itu. Satu, yaitu resepnya ya, itu adalah Al-Quran. Terus kemudian menunjukkan, nek cara dokter kan ini nanti diminum sehari 3 kali. Nah, Quran juga begitu. Saya setelah tahu itu ya sudah ditanyakan kepada ahlinya. Ya. Artinya ulama lah, ustadz lah yang bisa memberikan obat lewat Al-Quran itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu hidup ini enggak lama. Hidup ini hanya sementara. Tapi kehidupan yang abadi adalah nanti di akhirat. Itu kehidupan yang abadi. Maka di dunia ini kita harus rajin, kita harus semangat untuk apa? Untuk berbuat, berbuat yang diperintah oleh Allah. Contoh, salah satu ayat menegaskan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kalian ini semangatlah ya, untuk beramal, untuk apa ya, beramal lah. Jangan sampai kendu, ojo sampai ngelukru ya. Nah, kemudian sampai kapan? Famulaki, sampai sakaratul maut menjemput. Sampai sakaratul maut menjemput. Innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Kadihun itu ya semangat, mempeng. Untuk menanggapi, untuk merespon, untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Nah ini, karena kalau sudah seperti itu, amal itu ada dua, ada yang amal jahat, ada yang baik. Kalau yang baik nanti akan kelanjutannya ayat itu kan. Faman utiya kitabau biyamini fasaufa hisaba yasiro. Kalau orang itu mempengnya itu
untuk jurusan amaliyah yang sholihah ini nanti di hari yaumil qiyamah akan dibagikan sebuah rapot, buku catatan amal itu. Kalau kita bisa menerima dengan tangan kanan, maka hisabnya ringan. Justru kesalahan akan diampuni oleh Allah sehingga kita bisa masuk ke ridho Allah, yakni surga. Amin Allahumma amin. Tapi kalau yang satunya bukan kebaikan yang banyak, bahkan amalan-amalan yang menentang aturan Allah, itu nanti dia akan menerima rapotnya ini dengan tangan kiri, tangan sebelah kiri, dan dia akan akan kecewa atau akan sambat. Jadi di Al-Quran itu Faroq ad-Dohri itu menerima bukunya itu dari belakang, itu yang dimaksud tangan kiri itu. Karena orang-orang yang nggak beriman itu besok akan dibelenggu. Tangan kanannya dipuntir ke sini, tangan kirinya akan dipuntir ke sana. Jadi menerima kitabnya itu ya ini dengan tangan kiri. Itu sudah diterangkan ya. Kalau itu diterangkan di Al-Quran, itu berarti kan masih gaib sekarang ini. Gini Bang, masih gaib. Makanya yu'minuna bil ghaib itu harus sempurna. Kalau yu'minuna bil ghaib ini kita ngambang, nggak akan nyampe ke sana. Karena ada dua manusia itu. Ada yang ya'budullaha mukhlishina lahuddin, ada yang ya'budullaha ala harfin. Kalau yu'minuna ya'budullaha mukhlishina lahuddin, berarti sempurna dia imannya kepada yang gaib. Tapi kalau ya'budullaha ala harfin, ya sholat, ya ibadah, tapi penuh kemamangan. Jane iya apa ora to? Sebetulnya Allah itu ada apa enggak? Neraka itu ada apa enggak? Surga itu ada apa enggak? Mamang dia. Nah kalau sudah sholatnya saja mamang, apalagi ibadah yang lain, itu loh. Ini akan fatal, akan berantakan. Maka saya katakan sholat menjadi standar ukuran. Kalau sholatnya bagus, maka amaliyah yang lain akan mengikuti bagus. Kalau sholatnya berantakan, maka amal lain akan ikut berantakan. Gitu. Karena di pendidikan sholat itu semuanya sudah ada. Orang jujur pendidikannya sholat, orang tawadhu pendidikannya sholat, orang merendahkan dirinya pendidikannya sholat. Jadi kalau sholatnya sempurna, nggak ada orang itu sombong. Dia tidak akan menyombongkan dirinya. Karena yang maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita kita telaah kembali, kita kaji ulang ya. Sebetulnya sholat kita sudah kayak apa ya. Ibadah kita itu, karena kaitannya ya tadi yu'minuna bil, dia akan takut nanti gimana kalau saya dihisab, nanti gimana kalau saya disuruh berjalan di Shiratal Mustaqim. Takut dia. Semua itu sebagian besar dijawab dengan kesempurnaan sholat ya. Kalau sholatnya baik, kalbarqil khotib, dia lewat itu bagaikan kilat menyambar, nyampe sana. Maka beda-beda orang itu. Ada yang begitu baru karena ini bentangan ini bentangan ini mendaratnya muaranya sana surga, sementara di bawah bentangan ini neraka gitu loh. Di bawah bentangan ini neraka.
Terus bentangan ini nggak gede kayak gerugu itu, tidak, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih licin daripada jambe dikei oli. Oh, jambe dikei oli kon apa lek Agustus kan ngono biasanya. Gur hanya karena ada hadiah apalah di situ. Berusaha kan. Itu gambarannya seperti itu. Jadi ada yang itu nanti macam-macam. Dan juga bentangan ini pun macam-macam. Ada yang naik, kemudian mendatar, turun, mendatar, naik lagi. Ada yang standar. Manusia tuh sudah lewat kayak gitu, sementara kanan kiri ini dijaga oleh malaikat. Ya malaikat itu mending nek gur pesan sing ngati-ngati ben selamat murah pun. Dhek malah nggawa gantol ya. Wong wis ketakutan malah digantoli ngene ya. Jeblok kabeh. Ben ora digantol, mari kita berusaha untuk beramal ya yang bisa menembus kalbarqil khatib. Lap nyampe sana. Nah ini iman harus kita semangatkan lagi. Penyakit-penyakit yang ada di hati harus kita hancurkan, kita carikan obat agar supaya perbuatan kita ini bisa ada stempel keikhlasan. Karena tanaman akhirat ini bisa panen hanya ikhlas itu. Kalau nggak ada keikhlasan sulit. Jadi ada yang lewat itu baru 2 jangkah ceblok. Ada lagi kira-kira 10 meter jatuh. Ada lagi yang sudah beribu-ribu tahun baru dapat 1 kilo. Itu semuanya hak akan terjadi. Kita semua akan lewat di situ. Terus modal kita apa coba? Kalau sudah kita dihadapkan Siratal Mustaqim, kita dihadapkan hisab, kita dihadapkan mizan, persiapan kita ya ini. Mumpung ajal belum datang, mari kita siap-siap. Karena kalau ajal sudah datang, kita sudah tidak bisa apa-apa. Kira-kira sakit dipahami mboten? Bisa dipahami apa enggak ini? Insya Allah ya. Dah mungkin itu saja untuk awalan pertemuan ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, kita selalu dalam maunah Allah, hidayah Allah, yang sehingga kita bisa meningkatkan amaliyah kita. Kalau iman sudahlah, semuanya sudah mengakui, tapi enggak cukup iman saja, harus ada pembuktikan wa amilus sholihah. Berarti yang harus kita tingkatkan wa amilus sholihah. Kalau wa amilus sholihah masih ruwet, kembali lagi atret, sebetulnya iman kita ini sudah baik apa belum, kita kaji kembali. Insya Allah dengan cara yang seperti itu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim tabarakan kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi naiba fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karamatin yusrul tariq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan sinabiyya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya min jamil hajat wa tudina biya min jamil syahat
wa tarfa'u darajat wa tubil innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadil hajat iti hajatina ya Allah, iti hajatina ya Allah. Allahumma ya kafial muhimmat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya mukhilal musilat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.